Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bu Andina Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Marom Bayu Aji dengan NIM 4510121185. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kearifan lokal dari suku Baduy Dalam. Oke, di sini pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, mulai dari pengertian kearifan lokal dan penjelasan suku Baduy. Yang kedua, alam dan lingkungan suku Baduy. Untuk yang ketiga, pola kehidupan sosial budaya kepercayaan dan ekonomi suku Baduy. Untuk yang keempat, kearifan lokal dan adat istiadat suku Baduy. Yang kelima, pengaruh kearifan lokal suku Baduy bagi lingkungan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pengertian kearifan lokal dan suku Baduy Dalam. Secara umum, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal juga biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang setelahnya melalui cerita dari mulut ke mulut. Jadi biasanya masih secara tradisional, ya, tidak dibukukan atau tidak ada di dalam teks, hanya diucapkan atau disampaikan, dinasihatkan dari orang tua ke anaknya, seperti itu. Untuk yang kedua ada penjelasan suku Baduy Dalam. Suku Baduy Dalam merupakan kelompok etnis di pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Sebutan Baduy adalah pemberian dari para peneliti Belanda yang mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi, yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Sebutan lain suku Baduy karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Populasi orang Kanekes ini diperkirakan sekitar 26.000 orang, dan mereka merupakan salah satu suku yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar. Suku Baduy sendiri terdiri dari dua macam, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Untuk selanjutnya, pembahasan yang akan kita saksikan adalah alam dan lingkungan dari suku Baduy. Alam dan lingkungan suku Baduy. Alam dan lingkungan suku Baduy, kesederhanaan dan toleransi terhadap lingkungan di sekitarnya adalah ajaran utama masyarakat suku Baduy. Dalam berladang ataupun membangun rumah, masyarakat suku Baduy Dalam menggunakan konsep untuk tidak merubah alam, sehingga kondisi alamnya tetap terjaga. Lingkungan tempat tinggal mereka tidak dijangkau oleh transportasi modern dan terpencil di tengah-tengah bentangan alam pegunungan, perbukitan rimbun, serta hutan lengkap dengan sungai dan anak sungai, juga hamparan kebun dan ladang atau huma. Jadi suku ini merupakan suku yang terpencil, jauh dari kata fasilitas-fasilitas seperti yang ada di perkotaan seperti itu. Jadi mereka masih bersatu atau menjalin kehidupan bersama dengan alam, ataupun kehidupan yang masih sangat tradisional. Lalu untuk pola kehidupan suku Baduy. Pola kehidupan suku Baduy, sistem kepercayaan. Suku Baduy percaya mereka keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, warga Kanekes mempunyai tugas untuk menjaga harmoni dunia. Kepercayaan ini disebut juga dengan Sunda Wiwitan, kepercayaan yang memuja nenek moyang sebagai bentuk kehormatan. Jadi mereka masih memegang tradisi ini secara kuat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi tua ke generasi muda. Lalu untuk pola kehidupan suku Baduy, yang kedua dalam bidang ekonomi, mata pencarian utama seluruh warga suku Baduy adalah bertani di lahan kering atau disebut ngahuma. Pekerjaan sampingan di Baduy Tangtu diantaranya menyadap nira dan membuat kerajinan anyaman atau rajutan. Adapun pekerjaan tambahan di Baduy Panamping cukup bervariasi, diantaranya
membuat gula aren, menenun kain khas Baduy, membuat kerajinan anyaman atau rajutan, berjualan makanan dan minuman ringan, benang, dan kain batik corak Baduy yang dibeli dari Jakarta dan Majalaya, menjual pakaian, madu, kerajinan Baduy ke daerah lain. Bahkan kini ada yang merintis menjadi pemandu wisata bagi para wisatawan yang berkunjung ke Baduy, ke daerah suku Baduy. Lalu untuk pola kehidupan suku Baduy yang selanjutnya yaitu sosial. Roda kehidupan orang Baduy diatur oleh dua sistem pemerintahan yang berbeda, yakni sistem pemerintahan formal atau sistem pemerintahan negara dan sistem pemerintahan informal atau sistem pemerintahan lokal atau adat setempat. Secara formal, desa Kanekes dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut Jaro Pamarentah. Sistem pemerintahan adat ini berupa lembaga kapuunan yang mengharuskan mereka tunduk pada ketentuan adat yang dilaksanakan di bawah kendali pemimpin adat tertinggi, yaitu Puun. Lalu untuk pola kehidupan suku Baduy yang selanjutnya adalah budaya. Upacara seba menjadi salah satu pembuktian ketangguhan fisik suku Baduy, terutama suku Baduy Dalam, sebab dalam acara yang telah menjadi tradisi sejak Kesultanan Banten ini mereka harus berjalan berkilo-kilometer untuk bersilaturahmi dengan para pimpinan pemerintahan di Provinsi Banten. Oke, yang pembahasan selanjutnya akan kita bahas adalah kearifan lokal dari suku Baduy. Kearifan lokal suku Baduy, kondisi lingkungan di desa Kanekes tempat masyarakat Baduy tinggal memiliki kualitas yang baik, ditandai dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang masih tinggi, banyak jenis flora dan fauna yang ada di Baduy tidak ditemukan di wilayah lain, beberapa satwa yang hidup di sana tergolong liar dan langka sehingga dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Masyarakat Baduy mempunyai kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang pertama kali diciptakan sebagai pengisi dunia dan bertempat tinggal di pusat bumi. Segala gerak laku masyarakat Baduy berpedoman kepada buyut karuhun atau ketentuan adat. Seseorang tidak berhak dan tidak boleh melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun-temurun. Masyarakat Baduy memberikan perlindungan terhadap lingkungan, ditujukan untuk mempertahankan kehidupan mereka supaya tetap utuh dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Pandangan mereka dalam kelestarian lingkungan sama dengan pemikiran dalam pembangunan berkelanjutan, di mana mereka beranggapan bahwa kerusakan lingkungan atau perubahan terhadap lingkungan itu dapat merusak. Jadi kita tidak bisa hidup di lingkungan yang rusak. Jadi harus menjaga lingkungan terlebih dahulu, baru kegiatan-kegiatan yang lain seperti ekonomi, sosial, pendidikan itu dapat dilaksanakan. Untuk selanjutnya pembahasan yang akan saya bahas adalah pengaruh kearifan lokal suku Baduy terhadap lingkungan. Pengaruh kearifan lokal suku Baduy terhadap lingkungan, adanya sistem hutan larangan mampu membuat masyarakat ikut menjaga dan melestarikan kawasan hutan sehingga sumber daya yang ada di dalamnya dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari pelaku pengrusakan. Adanya vegetasi yang beraneka ragam dapat menjaga iklim setempat, menghindari pemanasan global, melindungi dari angin kencang, terik matahari, perlindungan satwa liar, mencegah bahaya erosi, dan kelestarian lingkungan lainnya. Adapun ketentuan adat yang dijadikan sebagai pedoman membuat masyarakat Baduy lebih berhati-hati dalam bertindak. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulannya, dari penjelasan-penjelasan yang sudah kita bahas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa suku Baduy merupakan kelompok etnis di Pegunungan Kendeng Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamer, Kabupaten Lebak, Banten. Pandangan dan implementasi kearifan lokal suku Baduy dalam terhadap kelestarian lingkungan sama dengan pemikiran dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi walaupun mereka mengisolasi diri dari dunia luar, tapi pemikiran mereka mengenai kearifan lokal yang mereka sudah percaya secara temurun-temurun ini bisa sama dengan maksud dari pembangunan berkelanjutan yang saat ini sedang digalakkan bahkan oleh PBB dan seluruh negara di dunia yang kita sebut dengan Sustainable Development Goals. Lalu untuk yang ketiga, pengetahuan-pengetahuan lokal suku Baduy dalam yang unik dan menarik merupakan bentuk hasil budaya yang patut diapresiasi dengan cara tetap menjaga eksistensinya. Jadi harus terus dijaga, tidak malu melestarikan budaya sendiri. Bahkan
sampai-sampai tidak mau mempelajari dan meniru budaya-budaya dari luar atau globalisasi atau kebarat-baratan seperti itu. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.